Ingat, dunia itu hanya sebentar. Dunia itu hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Ibu, kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Karena duniaka tumhi. Kita tidak boleh terlalu mencintai dunia karena duniaka tumhi. Dunia itu memang indah, tapi ingat, dia bisa menghancurkan dirimu. Sebelum saya lanjutkan, ada nasihat berharga dari Imam Syafi'i 3 hal penting. Apa itu? Imam Syafi'i mengatakan, jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Siapa yang dia menjadikan akhirat di dalam hatinya, qalbunya, maka Allah akan berikan yang pertama adalah al-barakah, keberkahan hidup, as-sakinah, ketenangan hidup, dan al-kafah, kecukupan dalam kehidupan. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Jadi jadikanlah akhirat dalam qalbumu, hatimu. Siapa yang dia menjadikan akhirat dalam hatinya, maka Allah akan beri keberkahan dalam hidupnya, ketenangan dalam kehidupannya, dan kecukupan dalam urusan dunia, bahkan untuk keperluan ibadah. Amin. Yang kedua, beliau mengatakan, dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu. Berapa banyak manusia hancur gara-gara dunia ini. Nauzubillah min dzalik. Punya istri cantik selingkuh, punya suami ganteng selingkuh. Ada loh bu, dulu bu, orang ketika miskin, ya Allah, sholatnya, doanya, zikirnya, tahajudnya, duanya, masya Allah, baca Qurannya, masya Allah. Tapi begitu diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah, begitu kecukupan, bahkan lebih dalam urusan dunia, dia malah apa? Ketika miskin, sholatnya, ibadahnya, doanya, zikirnya, baca Qur'annya, tahajud, duanya, masya Allah. Tapi begitu diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah ruah, bahkan lebih, bahkan lebih dalam urusan dunianya, dia malah apa? Dia malah bersyukur. Masya Allah. Ini baik banget ini orang ini. Ada lagi, ketika kaya dia lupa diri, sombong, sama saudara nggak kenal. Dolim, jahat, pelitnya 17 setan. Itu ketika dia kaya, sama orang tuanya, keluarganya. Saking kaya tapi pelit. Ada saudara datang, assalamualaikum, datang salam, nggak lama kan. Mending kalau masuk cuma gitu. Ada lagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong udah makan belum? Belum. Ya udah, kamu balik dulu, pulang makan dulu, nanti balik lagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu gambaran buruk sekali. Ibu boleh senang cinta sama mobil ibu yang baru, tapi hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Yang ketiga, tadi jadikanlah akhirat dalam hatimu, qalbumu. Yang kedua, jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu. Yang ketiga apa nasihat Imam Syafi'i? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Bu, orang yang bisa menjadikan seolah-olah hari ini adalah hari terakhirnya, insya Allah dia akan selalu dalam kebaikan. Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian?
Sudah siap apa belum? Kullu nafsin, setiap yang beriak pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Ibu kenapa pas bilang Ustaz kan nunjuk saya kayaknya gemes banget, kenapa? Mati juga Bu. Tapi saya menolak kalau kematian berdasarkan abjad, saya nggak suka. Ternyata kematian berdasarkan panggilan bukan abjad. Ya, ada jenderal itu kan di belakang dalam peperangan, nyuruh anak buahnya maju. Tapi karena kematian yang di belakang. Tapi yang jelas Bu, kematian itu pasti dan unik. Mungkin di komplek ibu, di lingkungan ibu pernah terjadi suaminya sakit berat, ya, istrinya yang ngapain yang ngurusin, istri yang solihah walaupun punya suami yang sakit, yang ambruk, istri yang solihah itu paling nggak dia punya S3. Suaminya dalam keadaan dia tetap sayang, tetap sabar, tetap bersyukur. Tapi masalah kematian kan tadi, kematian itu pasti dan unik. Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Kan gak nyangka banget. Wong tetangganya gak kelihatan sakit loh Bu. Ya Allah, ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berdia pasti akan mati. Jadi saya ulangi, 5 kecintaan. 1, hubullah, cinta kepada Allah, Al-Baqarah 165, hubur Rasul, cinta kepada Rasul, Ali Imran 31, Al-Ahzab 21. Kemudian hubul Quran, cinta kepada Al-Quran, yaitu suratnya surat Al-Furqan ayat yang ke-30 dan surat Az-Zuhruf surat 43 ayat 36. Kemudian yang keempat adalah hubul akhirat. Nah tadi belum. Hubul akhirat bukan itu yang dimaksud. Maksudnya surat Al-Qasas. Tadi belum saya sebutkan. Al-Qasas surat 28 ayat 77. Ya silakan. Surat Al-Qasas. Quran saya surat yang ke-28. Sama ya? Alhamdulillah. Ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagian dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari gapai kebahagiaan negeri akhirat, jangan ditukar. Ibu, masya Allah, ibu kalau udah bicara akhirat itu kan hanya ada 2 kan? Akhirat itu ada 2 kan? Surga dan neraka. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, malah daftar. Nah itu jangan-jangan dulu keterangannya ustadznya nggak jelas, nggak lengkap menjelaskannya, atau muridnya ngantuk. Bu, ini yang benar. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, mau pria atau wanita. Sekarang wanitanya sholihah, taat ibadah, dermawan, nggak sombong. Suaminya belangsat, nggak sholat, nggak ibadah, jahat, zalim. Berarti yang keancam neraka siapa? Suaminya laki-laki. Memang ada kesamaan, baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Itu betul. Ada kesamaan penyebab pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah
Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah tak bertulang. Bukan itu. Tapi karena lidah harus dijaga. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seorang tetap pada penjagaan lidahnya. Jadi yang keempat adalah hubul akhirat, cinta kepada akhirat. Coba Ibu, biar tahu gambaran surga dan neraka. Karena akhirat itu hanya dua, surga dan neraka. Makanya sebenarnya Allah menguji kita di dunia ini hanya dengan dua hal. Apa itu? Sebenarnya Bu, Allah menguji kita itu dengan dua hal saja. Kalau lulus sukses, surga. Kalau gagal, neraka. Apa itu? Kesenangan dan kesusahan. Senang dan susah. Jawabannya baik sekali, tapi mohon maaf kasih teknis. Anda boleh mencoba lagi ya. Allah menguji kita hanya dengan dua hal. Hah? Kalau keimanan dengan kekafiran itu pilihan. Kalau mau iman, surga. Kalau mau kafir, neraka. Itu pilihan. Baik dan bu. Jawabannya baik juga, tapi maaf juga bukan di teknik maksudnya. Susah dan senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Berarti juga bukan di teknik maksud. Ini yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ibu, Allah menguji kita dengan dua hal. Lulus surga, gagal neraka. Apa itu? Sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu kan sikap. Kalau diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau yang tidak menyenangkan, bersabar. Itu kan sikap. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita hanya dua. Apa itu? Apa? Itu sikap. Tindakan kan? Pilihan. Kalau diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Diuji tidak menyenangkan, sabar. Jadi Allah menguji kita dengan dua hal saja. Lulus surga, gagal neraka. Yaitu iman dan bukan juga itu yang dimaksud. Jadi Allah menguji kita dengan dua hal saja. Apa itu? Al-amr wa nahyu, perintah dan larangan. Sejauh mana kita menjalankan perintah Allah, sejauh mana kita menjauhkan larangan Allah. Atau ya, jadi ujian yang Allah berikan hanya dua, perintah dan. Terus kita sekarang lihat gambaran surga dan neraka. Coba lihat Al-Kahfi 29 sampai 31. Untuk 29-nya itu gambaran nerakanya, 30 31 gambaran surganya. Silakan siapa nak membaca? Ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang berjanji, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Iya, maha benar Allah dengan segala. Ibu, gambaran neraka itu apa? Penghuni neraka ketika minta tolong, minta minum, maka akan diberi minum, yang minuman itu terbuatnya dari besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah, menghancurkan isi perut. Dalam ayat yang lain, yaitu terbuatnya dari minumannya adalah dari darah dan nanah yang sangat bau busuk sekali.
Maka kalau orang beriman mensikapi Allah menciptakan neraka itu adalah sebagai rahmat. Karena dengan itu kita akan hati-hati. Ibu ngerti nggak ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh Bunda Zulaiha? Zulaiha itu wanita tercantik Mesir, ratunya Mesir. Selain cantik, suaranya merdu. Semua sudah ditutup, dia panggil Yusuf. Coba kalau manggilnya Ucup, Yusuf. Nabi Yusuf juga tergerak loh Bu. Sampai melangkahkan 2 atau 3 langkah, kemudian Allah tampakkan gambaran neraka, azab bagi penzina. Karena ditampakkan oleh Allah ya, melalui perantara malaikat, sehingga nafsu berzina itu hilang karena ngelihat beratnya azab neraka. Yang kedua ditampakkan oleh Allah, lalu malaikatnya ditampakkan apa Bu? Ayahnya Nabi Yakub dalam kondisi yang sangat sedih dan buta, sehingga nggak nafsu dari ajakan Zulaiha. Itu salah satu cara Allah menyelamatkan Nabi Yusuf berbalik. Nah, ini pelajaran penting. Kalau orang banyak mengingat neraka, tahu gambaran neraka, insya Allah akan menjadi rindu. Ya. Makanya mohon maaf ya, ibu kalau di perjalanan musafir nggak usah berdandan normin, nggak boleh berdandan normin. Tahu normin? Menor. Nggak usah pomar pamer, nggak usah lenjek. Kalau ibu sudah misalkan naik bis atau kereta atau pesawat, ya duduk aja. Kalau laki-laki nanya, ibu sendiri? Iya sendiri. Selesai nggak urusan? Selesai. Mau makan, mau tidur, nyaman ibu, nggak keganggu. Coba ibu ditanya, ibu sendiri? Iya saya sendiri. Kenapa sendiri? Saya dizalimi sama suami saya. Dia juga bilang, sama aku juga dizalimi istriku. Ketemulah setan dengan iblis. Ya kan? Terjadilah apa yang terjadi. Loh, itu harus dibentengin. Selain baca ayat kursi, kemudian baca apa? Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kalau ibu sendiri dalam perjalanan sering dibaca, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Surat Al-Mu'minun 97-98 itu. Minta kepada Allah itu wasilahnya sebagai benteng. Kalau ada yang menggoda gitu, saya sudah punya keluarga. Ya. Makanya menjaga hati iman itu harus betul-betul protek yang kuat harus kita miliki ya. Baik, sekarang gambaran surganya. Tadi gambaran nerakanya kan surat Al-Kahfi 29 ya, ayat 29-nya. Sekarang lihat gambaran surga nerakanya 30-31. Gambaran surganya. Masih Al-Kahfi. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ayat 31. Mereka itulah yang memperoleh surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas lipat-lipat yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Maha benar Allah dengan segala. Ibu bandingkan jauh nggak? Gambaran neraka tadi dengan gambaran jauh nggak? Jauh sekali. Yang perlu kita perhatikan dari ayat ini cuma satu Bu. Kita ini pantas nggak jadi penghuni surga? Contoh, saya mau tanya. Ibu-ibu kalau jenengan ditanya amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Amal kebaikan ibadah ibu sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Nah, ini pengakuan yang baik ini.
Yang kedua pertanyaannya, ibu-ibu kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Ini kejujuran yang luar biasa. Yang hari ini banyak orang nggak jujur. Pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, dosa-dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi rahmati kita semua. Memang karena kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah. Semoga Allah mengijabahi dan menerima amal-amal kebaikan kita. Amin. Itu gambaran surga dan neraka. Tadi yang keempat adalah cinta kepada akhirat. Kapan kita baca surat Al-Kahfi, Bu? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Ya Allah, nggak sadar apa? Yang baru dibaca surat apa? Malam Jumat masih lama. Ini baru Sabtu. Ya kan yang baru dibaca apa? Surat apa? Loh, satu ayat tapi Al-Kahfi toh. Ya Allah, ya Allah. Bahaya juga ya orang melakukan banyak nggak sadar nih. Makanya benar Bu, kalau ada yang salah, ada temennya, saudaranya, tetangga yang salah, ngingetinnya nggak usah banyak-banyak. Kata simpel aja, insaflah wahai. Ya nggak usah didendangkan. Astagfirullahaladzim. Yang kelima, 1-4 kan dari saya tadi. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta akhirat. Nah yang kelima gantian dong Ibu, masa aku terus? Bu, kalau cinta pada takdir baik dan buruk, kalau takdir baik dan buruk itu bukan cinta, iman. Iman kepada takdir baik dan buruk. Bukan itu yang dimaksud ya. Ya saya tanya, 1-4 kan dari saya tadi. Ayat kelima gantian dari Ibu, masuk aku terus. Cinta? Cinta kepada ahli jannah. Cinta kepada ahli surga. Ya, tadi setengah jawabannya, hadiahnya setengah aja ya. Cinta kepada ahli surga. Hubbul ahlul jannah. Hubbul ahlul jannah. Cinta kepada ahli surga. Bu, contohnya ahli surga ini saya kasih tahu. Ibunda Zainab, istrinya Rasulullah. Masya Allah. Mungkin 101, 1001 atau 1. Ibunda Zainab ini Bu, diberi fadilah oleh Allah kelebihan. Kalau sekarang tuh ahli kuliner sama butik desainer. Beliau memasak, kemudian beliau jual, berdagang. Kalau sekarang kuliner. Dan beliau itu ahli menganyam, menyulam. Menganyam tepatnya, bukan menyulam. Dondomi. Nah, lihat aja. Dondomi itu bahasa apa? Bahasa Arab aslinya. Asal kata dom yudom dimu domatan domdim lalu domdim dondomi. Loh iya, itu aslinya. Coba tanya ahli bahasa. Aku tidak buat loh ini. Mengkait, artinya mengkait atau menjahit itu aslinya doma yudom dimu domatan domdim atau domdim. Dom. Ditanya oleh wanita lain, sahabat lain, dua ibunda Zainab, apakah kurang nafkah yang diberikan Rasulullah kepadamu? Apa jawabnya? Masya Allah, bukan hanya cukup, lebih yang diberikan Rasulullah untukku.
Tetapi karena Allah memberikan kelebihan padaku, yaitu tadi ahli kuliner, beliau itu kalau masak mesti enak. Mohon maaf, ibu di sini kalau masak enak nggak? Enak nggak? Saya nggak yakin, belum pernah sampai tempat saya. Nanti kalau udah sampai tempat saya baru saya yakin itu. Enggak loh Bu. Ini enggak gurau loh Bu, ini serius loh Bu ya. Yoni. Nah, jawabnya apa? Karena Allah memberikan aku kelebihan memasak dan menyulam atau menjahit, bukan menjahit, menjahit kesannya penjahit desainer. Ya. Apa Bu jawabannya yang menarik? Aku lakukan ini karena aku ingin mendapatkan rezeki dari Allah, yang dengan itu aku bisa infak sedekah, dan aku niatkan untuk memberikan pada istri-istri Rasulullah yang lainnya. Mantap nggak? Jadi Bu, dapatnya rezeki itu bukan untuk kesenangan sendiri, biar bisa infak sedekah, ya, biar bisa infak sedekah, kemudian dia berikan kepada yang lainnya, istrinya Rasulullah yang lainnya. Jadi niatnya itu bukan untuk diri sendiri, biar bisa infak sedekah, kemudian memberikan kepada istri-istrinya Rasulullah yang lainnya, kepada Ibunda Aisyah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Hafsah. Kira-kira nemu nggak istri yang seperti ini? Tuh langsung enggak lah. Ada? Itu contohnya wanita ahli surga. Gimana kita mencintai, kalau ada bahasan ahli surga berarti apa? Siapanya dia? Contohnya, siapa Bu wanita yang dalam hidupnya lebih banyak puasanya daripada nggak puasanya? Ibunda 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 Maryam. Ya iya, siapa yang bilang Is Maryam? Ibunda Maryam itu Bu, ya, Ibu harus tahu nih, wanita ahli surga nih, Ibunda Maryam itu Bu, dalam hidupnya tuh lebih banyak puasanya daripada nggak puasanya, lebih banyak zikirnya daripada ngobrolnya. Bisa kehitung Bu ngobrolnya itu Bu. Kalau Ibu Astagfirullahaladzim. Tuh ya, itu contohnya. Kalau kita berkata cinta kepada ahlul jannah, cinta kepada ahli surga. Baik ya. Itulah 5 kecintaan. Dasarnya mana? Yang kelima, surat At-Taubah ayat yang ke-100.